Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ilmi wa kalimati salam wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ngapunten nggih, suarane lagi rusak nggih. Kalau keliling Indonesia ngurusi NU, jadi suaranya keudanan, akhirnya suaranya serak. Kerungu apa ora kerungu ya? Masih kerungu ya? Insyaallah ngurusi NU, alhamdulillah barokah nggih. Para masyayikh, para kiai, para guru-guru yang Allah hormati, khusus Kiai Janawi, Undit yang ini, Kiai Mastur, catetannya ketemu dia. Kiai Ta'arif yang saya hormati, Kiai Tabrani yang baru saja menyampaikan mau'idhah hasanah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, umurnya sampai hari kiamat, dan husnul khatimah. Para sesepuh tokoh masyarakat yang saya muliakan, panitia khul, masyarakat Purwodadi yang saya hormati, para pembina dan tim NU, muslimat, GP Ansor, Pak Hayat, Ibnu, kabeh pokoknya keluarga NU, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Mungkin kalau selama pakai bahasa Arab apa Inggris? Inggris nih. Kalau ini asli wong Cirebon, tapi nguyuh di Jakarta. Jisim nguyuh di Jakarta, aslinya wong Cirebon. Jadi kita ngomong Cirebonan kawan deh. Pertama, bersyukur hari ini Rajab tanggal setunggal, alhamdulillah mengadakan haul umum di Makbarah Purwodadi. Mudah-mudahan yang di kuburan nikmatnya bertambah, barokahnya bertambah. Yang nyumbang untuk acara ini rezekinya lancar. Yang belum punya suami cepat laku, yang belum punya istri cepat laku. Kita yang hadir dapat barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Niki suara kula kerimu ngabogotan. Macung kang budak macung. Rumenge karena ceramah di Makbaroh ada pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya singkat tapi mantap. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu 3 perkara. Yang pertama, isma sita fa innaka mayyitun. Yang kedua, wahbib ma sita fa innaka mufariqun bih. Yang ketiga, wa'mal ma sita fa innahu insyaallah barokah di sisi Allah. Allahumma amin. 3 akan diterangkan. Biasanya ceramah sampai jam pinten biasanya. Jam loro. Iku kan ngomong jam loro perawan apa enggak? Masya Allah. Jam loro. Banyak mengenai kerapannya. Yang pertama, isma sita fa innaka mayyitun. Silakan manusia urip bebas. Mau sholat mangga, mau ngaji mangga, mau muludan mangga, mau judi mangga, mau mabok mangga, gila mangga, mau korupsi mangga, bebas. Tapi kata Nabi, fa innaka mayyitun, ingat, suatu saat sampean akan mati. Allah catat. Mati bukan ketemu Pak Prabowo, mati bukan ketemu lurah, mati bukan ketemu menteri, tapi mati ketemu la ilaha Allah. Mikir-mikir. Biasanya wong ini anak yang salah kaprah. Anak yang mati ngomongnya innalillahi wa inna ilaihi. Wong mabok, wong judi mati ngomong innalillahi wa inna ilaihi. Mulai dinakian kalau wongnya blesak tukang mabok aja ngomong innalillahi sambil geledek kurma. Terus artinya innalillahi kan ini kita asalnya dari Allah, mati ketemu dengan Allah. Sekarang tukang mabok mati ketemu Allah mabokan. Tukang judi mati ketemu Allah mabokan. Tukang korupsi mati ketemu Allah mabokan. Kenapa ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ayo, aja melotot, sudah berdiri, aja melotot. Jadi kita asalnya dari Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepada siapa yang akan ketemu Allah waktu urip mengikuti aturan Allah. Itu artinya. Terus maaf kalau mendurung mana sering marah-marah biasanya.
Biasanya kan dari Jakarta Kembangan dingin biasanya ya itu dijak ngobrol lah. Lamun duduk NU ketaboki karena pada NU barakah Allahumma limbah NU deh Rois Amhos. Jadi akan ketemu Allah lamun uripe mengikuti aturan Allah. Makanya hikmah hal di kuburan apa sih? Kafa bil mautil wa'idah. Sering-sering ingat mati. Dina bangih. Sebab wong takut mati, mati. Wong wedi mati, mati. Wong mati kuat pengen mati, mati. Kabeh bakal wis mati fuh kayak mengkene. Lalu ada enggak ciri-ciri uang akhirat mati? Ada. Ajak singgung ya. Singgung tentang bukti. Ciri-ciri uang akhirat mati siji. Lamun ngaji nyender banyak tembok itu mati. Ajak singgung. Soalnya isunya ceramah yang kuburan, jadi kemasukan kuburan. Anak kan ceramah nyender beana, anak mati. Dodok sedela, sikil pegel di bawahnya. Belajar tarik itu sedikit mani mati. Ubanan ini apa namanya wis ya? Apa sih ubanan? Uang. Ciri-ciri uang wis akeh uang, tandanya cepat. Itu surat cinta dari Allah. Gimana bang? Termasuk kiai ceramah jago, tandanya kiai Arab tetap kesulatan perumahan. Tapi Allah mengeluarkan SK. Aku izin menyiksa umat Nabi Muhammad umurnya melebihi Nabi. 64, 65, 66, 70, 80 asal masih ngaji, masih sholat, masih ibadah, aku malu niksanya. Biasanya orang tua kayak mungkin umurnya jawab biasanya sebabnya apa? Israel wis binaksu. Itu yang mungkin itu suwe mati yang cepat mati itu mau enam, betul betul. Umur 17 tahun malam minggu boncengan kalau jemenane di grup trotoar modal kan itu enggak. Anak beli aki-aki nyebut anak beli tenang Pak, asal umur melebihi Nabi, masih ngaji, masih sholat, masih ibadah, masih melu NU, dijamin mandi surga. Allahumma tenang deh. Terus ini penting. Kenapa orang tua Israel beli nafsu? Sebab wis tua demenan beli pantas, betul. Mabok beli pantas deh. Hati-hati mabok pantas apa beli? Makanya kata Israel, biarin aja. Suwe mati. Allah.
Selamat yang umurnya melebihi Rasulullah. Amin. Masih ngaji, masih sholat, masih ibadah, surga. Contohnya nyong niki dari sini ke sini 76, dari ke sini 26. Ada sebabnya kiai sehat karena pakai sarung. Allahumma. Sekarang NU di Jerman wonten, di Inggris wonten, PCI istimewa, di Belanda wonten, di Inggris wonten, di Jepang wonten NU sekarang. Tukang keliling nggih. Kenapa orang NU kiai ngombo sarung? Diteliti ke di Inggris. Sebab apa? 40% bocah nom di Inggris manuke orang tani. Sebab apa? Sering pakai celana dalam yang mengandung polisterol. Ini bahaya. Makanya dari Nabi, ibu-ibu lamun arep turu hutang copot, Allahumma celana dalam copot ye supaya sehat. Ya coro ya orang wani coro. Pantesan NU kong nganggo sarung. Asalnya sehat, sarung tuh sehat. Makanya kiai langkahkan bulu tengah. Apa sebabnya? Anginnya gede. Itu mana-mana. Makanya ciri-ciri NU nganggo sarung sehat wala. Jujur ibu-ibu jawab, jujur tertabok isi-isi. Dua lanang di rumah senangan buat celana apa sarung? Ayo jawab. Sarung. Senang wes. Betul. Jadi silakan. Orang sholat mangga, orang ngaji mangga, mabok mangga. Kita pakai korupsi mangga, tapi suatu saat sampai akan mati dikubur ketemu Allah. Rasulullah bersabda, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Umurku 63 tahun, gimana? Itu sama dengan urip di dunia sejam setengah. Akhirnya Nabi bersabda, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia jembatan untuk akhirat. Tolong urip yang sedelat ini jangan disia-siakan. Allahumma amin. Sebab apa ya Rasul? Urip kita masih dawa. Kuburan berapa miliar tahun? Kiamat berapa miliar tahun? Yaumil hisab berapa tahun? Masih suwe, betul. Gara-gara sejam setengah tidak mengikuti aturan Allah, kubur kebugi, padang kebugi, kiamat kebugi, akhirnya mancing neraka. Ayo gelem konon. Ayo jawab. Mumpung sekarang tanggal 1 aja, perbanyak istighfar. Inna rajab listighfar minal dzunub. Bulan Rajab bulan yang paling bagus untuk minta ampun kepada la ilaha. Jadi
Rabbi firli warhamni wa tub Rabbi firli warhamni wa tub. Tas maghrib 70, tas subuh 70, 5 waktu juga boleh 1000. Mumpung Rajab. Allah. Terus apa terus? Terus apa terus? NU yang masuk paham ini kan. Isun kok kiai dari tukang parkir goblok goblok. Hari takut kiai jangan konon terus apa terus? Terserah yai begitu dong. Terus apa terus? Terserah kiai. Ya wis sebenarnya balik kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, urip di dunia 1,5 jam, tolong catat. Allah. Di kuburan dari Nabi Adam sampai sekian wis berapa ribu tahun. Allah. Kamu kita beli ngaji, orang sholat, orang ibadah, Arab aman di kuburan. Kata Nabi, aku paling takut kalau disiksa di kuburan. Kenapa? Sendirian. Neraka rame-rame, artis akan di neraka, artis pejabat korupsi akan di neraka, betul. Batu akeh rame-rame di kuburan, dewekan. Jadi lokal kesini lebih mereka juga sadar. Makanya dari Nabi, akhiru tadhirul maut, sering-sering ingat mati. Ada wong mati taziah, gini bagi apa artinya? Wong sugih, wong kaya mati mobil beli di Jawa. Allah. Terus apa terus? Kelasan jelek beli melu dikubur di Jawa Bali apa mani mobil. Makanya kita disunatkan kelewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, betul-betul. Itu yang mati ngejawab waalaikumsalam. Nanti kalau kita mati dijemput karena sering ucapin salam. Terus apa terus? Iki pisang mengenai kapan itu ya? Maksudnya pisang gawani mobil inyong maksudnya. Masa ceramah sambil makan. Terus apa terus? Makanya NU menganjurkan ada haul masa, haul umum. Apa artinya? Supaya sadar cepat atau lambat kita kayak mengkoronku. Mina panggil, iku kayak mengkonon. Gue tanah 3 hektar, gue tanah 10 hektar, mati semua. Meter kenapa ngotot surat makanya kata Nabi kalau ziarah ke makam orang tua kita, Allahumma ambil tanah kuburannya, baca inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun minha tanazjalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim
min kulli am salamun ya hatta taromani di kuburan, insya Allah sampai kiamat jenazah orang disiksa. Binasa terus apa terus? Ini suara ke rumah apa betul? Ngomongnya lu baik, jadi mungkin ini kuburan, kuburan. Makanya haram jagong minggu boleh kuburan haram. Aja jagong minggu atas kuburan aja ya. Ya. Ini asal anak minggu boleh nggak boleh. Terus apa terus? Jadi kenapa kita sholat? Kenapa kita ngaji? Kenapa kita puasa? Kenapa kita ibadah? Kenapa kita baca Quran? Karena arah dikubur. Allah. Lalu cara kami Nabi, wong mati jasad hancur, tapi roh urip. Ini orang-orang dari Makbara ini ke rohe nonton kabeh, matur suwun panitia, matur suwun panitia, saya dikirimin doa Fatihah alhamdulillah. Yang orang nyumbang mudah-mudahan melu kula cepat mati Allahumma. Isi kan ngomong Randa apa perawat? Selamat Randa ya. Pak Prabowo punya rencana mau nyita Randa-Randa. Nanti akan dikawinkan dengan laki-laki. Bagus atau jelek terima. Lamun dikasih ireng nambung, anggap aja nambung hajar aswad kalau lain. Kita mau mati, makanya Rasulullah imal lidunyaka karena katai suabada. Silakan umat Islam beli duit sebanyak-banyaknya, betul-betul. Seolah-olah kita akan urip selama-lamanya. Wajib beli duit kon akeh. Seolah-olah kita urip selama, tapi wa'mal masita fa'innaka bersama terus carilah untuk kepentingan akhirat seolah-olah sampean akan mati esok. Insyaallah anak perimbangan luruh duit kon rajin Allahumma untuk akhirat seolah-olah kita akan mati. Kalau ada malaikat Israel, engkau esok mati, masih sempat beli ngaji mungkin. Kelilingan minta maaf. Wa malia ketika karena kata mutu goda itu Islam. Cari duit yang semangat, amin. Anak jangan anak miskin supaya suci, Allahumma. Tapi untuk akhirat seolah-olah kita akan mati kok esok. Makanya doakan Pak Prabowo biar panjang umur Allahumma. Jangan sampai 2 tahun mati gantinya beli tega orang tega. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Pak Prabowo santrinya Gus Dur. Kalau datang saya dampingi. Saya tua jadi presiden, saya udah kaya, saya banyak duit. Saya hanya mikirkan rakyat Indonesia supaya sugih. Allahumma 80 tahun yang sugih dudu wong NU,
duduk rakyat kecil, tapi Cina Kang Sugih. Direktur Ramayana Cengkrong Seng, Direktur Matahari Malin Seng siang-siang, Direktur Giant Cang Cebok, Direktur Matahari Liang Taibau, Satpame Usuk, tukang parkir Samsuri, ICWC Rojak, rakyat koncere supaya ada pilpres, ada pilgub, dipakai duit 300 gelem, makanya wong edu kudu kere terus. Sekarang berontak Pak Prabowo, yang korupsi tangkap, termasuk 700 kades korupsi tangkap. Sekarang ini kalau tidak ada yang korupsi, kata Prabowo, rakyat Indonesia per orang dapat duit 5 juta per orang kalau tidak ada yang korupsi. Yang paling miskin wong NU, karena zaman Soeharto NU dimusuhin, gina bangge. Kalau Muhammadiyah maju, kenapa? Karena Pak Harto ini Muhammadiyah, ada NU. Sebelum ada Gus Dur tidak ada profesor doktor, walaupun profesor doktor NU ngakunya Muhammadiyah. Kalau ngaku NU didipai jabatan oleh Pak Harto, betul. Begitu Gus Dur baru profesor doktor termasuk nyong profesor doktor. Setelah Gus Dur tadi bangkit. Melih tadi mungkin. Kalau kita sampah ini, bidah adalah masa lagi ceramah mangan di santri lainnya. Konsugi, makanya hati anak-anak kita kon benar, Allahumma. Saya ini termasuk penanggung jawab pendidikan nasional. Ini ketua kiai se-Indonesia aja macam-macam. Ini ketuanya. Dulu yang durhaka anak kepada orang tua dulu. Sekarang yang durhaka uang tua kepada anaknya. Apa sebabnya kiai? SD gratis, SMP gratis, SMA berapa banyak madrasah gulung tikar langka muridnya? Ayo jalan. Ayo. Gara-gara madrasah anak bayar. Ayo kata saya, iris kuping saya. Kalau ada anak SD, SMP, SMA bisa ngaji, iris kupingnya. Ada kiai, anak SD bisa ngaji, SMP bisa ngaji, SMA bisa ngaji. Itu bukan didikan SD, SMP, SMA, tapi pulang sekolah masuk TPQ, betul-betul. Masuk TPA, betul-betul. Masuk kiai, betul-betul. Kalau semata-mata sekolah umum dari PKI anak-anak kita, kenapa? Seminggu 70 menit belajar agama, bisa apa? Bisa apa? Di Semen Daya kita mengandungin kalau dia setuju. Kita mengandungin bukan naik maning, setuju.
Akhirnya kita PBNU berjuang nemuin Pak Presiden Joko Widodo, minta Pak supaya pesantren dijadikan lembaga pendidikan resmi di Indonesia. Tepuk tangan. Zaman Pak Harto habis NU, zaman Soekarno habis NU, orang diurusi sampai santri gudikan kabeh, gudikan ke persini. Dulu zaman Pak Harto santri gudi kabeh, karena pesantren orang diurus, termasuk kula gudikan. Makanya kata guru saya, kalian sama-sama santri, kenapa kiai sama-sama gudikan? Begitu malam pertama, ya Allah, no, sirah gudikan, ya akan juga gudikan. Baru setelah Gus Dur undang pesantren, sekarang pesantren hebat-hebat dulu. Makanya waktu muktamar di Lampung, Pak Presiden Jokowi tidak diundang. Bahkan NU tidak minta sumbangan kepada pemerintah, hanya kita mengumpulkan duit dana koin muktamar. Ingat nggak tuh? Ingat nggak tuh? Karena Bapak Jokowi tidak mau tanda. Alhamdulillah kiai turun, termasuk Nyong. Dialog betapa pentingnya pesantren. Kata Gus Dur, itu Amerika nanya Belanda, sampean kan suwe di Indonesia, musuh utama sampean siapa? NU, kiai dan pesantren. NU ini jumlah 100 juta. Alhamdulillah, kalau kompak Nyong calon presiden pasti jadi. Kalau kita nih orang kalau NU kompak, presiden NU, gubernur NU, wali kota NU, bupati, ini acara mengkenen, beli jaluk-jaluk sumbangan, betul-betul. Anak anggarannya dari Gus Dur goblok bisa kita kok, kenapa beli kompak? Ayo, kenapa merotok? Ya makanya disuruh dari Jakarta melek supaya wong NU sadar. Gini bang Ge, coba kalau presidennya kiai kayak Nyong dari presiden. Yang pertama, kiai yang punya pesantren digaji 50 juta tiap bulan. Itu rencananya Nyong kalau Nyong jadi presiden. Kalau punya cabang belum ada istrinya kiai, maka istri yang kedua dicarikan oleh presiden untuk kiai. Begitu rencananya. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Bu, syukur dua laman, alhamdulillah. Ciri-ciri dekat kiamat, wadon 50, lanang siji. Sekarang di dunia 16 wadon, lanang siji. Di Indonesia 6 wadon, lanang siji. Pejabat pemerintah, tentara, polisi tidak boleh punya istri 2. Gini bang deh, itu yang 5 nggosap. Rukia ini Anarang dan kena anarang dah. Ayo anjing mau beli isun, kalau Jakarta ya. Isun 2 pesantren 5, alhamdulillah. Rabi nambah siji, ayo naik papat. Ya.
Akhirnya langsung kita datang dipanggil lagi. Alhamdulillah, Bapak Presiden Jokowi tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Coba buka anak muda, ada di YouTube. Kata Pak Presiden Jokowi, setelah saya tanda tangan undang-undang pesantren tahun 2030, saya berharap yang mimpin alumni pesantren. Allahumma. Tentara polisi wajib menerima alumni pesantren, terutama yang hafal Quran. Kenapa? Karena berakhlak. Allah. Akhlak di atas ilmu. Biar profesor, doktor, jenderal, kalau akhlaknya rusak neraka kayak Setia ya, yang korupsi wong goblok apa wong pinter? Pinter cuma langka akhlak. Akhlak di atas ilmu. Makanya Rasulullah bersabda hadis yang pertama, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya memanusiakan Pengen zaman jahiliyah, dua anak wadon pateni, dua anak wadon pateni, dua anak wadon pateni, hina dua bocah wadon. Makanya lamun mulu dah yang paling bersyukur ibu-ibu, lamun lakan Nabi langka wadon mati kabeh. Ya kita langka Nabi ini ya. Tapi begitu Nabi diutus, benerin al-jannatu tahta aqdamil ummah, surga di bawah telapak kaum. Untuk siapa? Untuk anak. Tapi oleh ibu, surganya di bawah telapak kaki suami. Biar ayu, biar pinter, biar cakep, tapi ngelawan suami neraka. Ayo, penguakan. Terus apa terus? Makanya rumah tangga biasanya yang mati duluan suami dulu. Allahumma. Itu lagi masalah apa kan ini? Makanya mahasiswa kuliah takut, yai apa sebabnya rumah tangga kok yang mati suami dulu, jarang yang mati istri dulu. Kenapa nih? Karena mahasiswa jawabnya pakai ilmiah. Tapi kalau di kampung nggak usah ilmiah, nggak usah. Yang penting ngerti nih, apa sebabnya lanang mati duluan? Karena setruk dijaluki duit baik kalau lagunya kemana. Sama betul. Kalau mahasiswa saja, apa sebabnya suami mati duluan, ibu urip? Sebab kalau bapaknya mati, mboke urip, anak terurus. Gitu panggil. Dua anak 5, bapaknya mati, mboke urip, keurus apa urus? Urus. Ini contohnya, ayam. Ayam pulang kalangan, urip. Iya, kakak kuku. Yang kalangan 10 gede kabeh ya. Nah sekarang 2 anak 5. Bapaknya urip, mboke mati. Apa mana kawin mani? Nggak bakalan ngurusi bocah ya. Ngurus saya nabi anyar ya.
sebab rabianya sih kentut tiba bau kadu. Makanya nanti pulang kalau suami nggak ikut, sekarang ngomong, kan kok kiai ngomong bener tuh kan, siap kasih kuburan, sombong teman. Mau ngomong apa tuh kiai dari Jakarta? Nanti anak kita kan terluka, lamun kakang mati, kulaurit, insya Allah anak terurus. Tapi lamun kakang urip, nyong mati, anak berantakan. Tolongnya ngomong, jadi ibu maunya apa? Maunya keluar, kakak mati duluan. Wah ini beli ngomong kono, pecah telinga. Sampai Nabi langsung bersabda, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Perempuan itu tiang rumah tangga. Kalau ibunya benar, walaupun lanangnya brengsek, rumah tangga tenang. Allahumma itu ibu. Makanya akhirnya Pak Jokowi tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Sebab pesantren pasti para karo NU. Allahumma. Kenapa Pak Presiden tanda tangan? Ada laporan dari Amerika. Ibu Amerika udah babetan. Buru jadi bulan goblok di Amerika. Ada namanya Lembaga Pendidikan Dunia UNESCO meneliti pesantren di Indonesia setahun tanpa sepengetahuan pemerintah. Begitu balik ke Amerika ngomong lembaga pendidikan di dunia yang paling hebat adalah pesantren di Indonesia. Pada Nabi Muhammad. Kenapa? Tamatan pesantren dunia urip, mati masuk surga. Karena pesantren punya 4, learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Ini nenek-nenek ngerti sampai betul ngomong. Wes cara jawab ya. Kehebatan pesantren 1, belajar agama langsung praktek. Kita dua anak telur di rumah, kapan sholat berjamaah 5 waktu? Tapi begitu mondok wajib. Di rumah dua anak kapan malam Jumat ngaji Yasin? Begitu mondok ngaji Yasin. Anak kita di rumah kapan sholat duha, kapan sholat tahajud? Begitu mondok kapan anak kita di rumah ngedoain bapak mbokeh? Begitu mondok. Makanya anak di pesantren orang tua tidak ada yang miskin. Kenapa? Karena didoakan oleh anak yang sedang mondok. Allahumma, karena anak mondok doanya diterima karena sedang jihad fisabilillah. Allah. Itu anak kita sedang jihad. Wong sugih, wong kaya, di rumah ada pembantunya, mangan tinggal mangan, turu tinggal turu, baju tinggal make. Begitu mondok, piring nyuci dewek, betul betul. Sendal nyiapin dewek, betul betul. Sepatu nyiapin dewek, tempat turu nyiapin dewek, betul betul. Bukankah itu jihad? Di rumah wong sugih panganane chicken, McDonald, Kentucky, hotdog, hot hangat, dog kiri. Begitu mondok tahu tempe. Bukankah itu jihad? Makanya kalau pesantren tidak tahu tempe, itu pesantren bid'ah dolalah itu. Tahu tempe itu jadi profesor.
muakan minggu mah kapan ada disiplin di pesantren turu mangan sekolah tahajud mana yang bisa menyaingi pesantren NU di dunia ini. Sengaja yang ngomong kenen biar sadar deh. Yang kedua, pesantren anak sekolah aneh, anak ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, anak SD, SMS, bahasa Arab, yes, Quran, bagus, Nausorok, bagus, akidah, bagus, bahasa Inggris, bagus, matematik, bagus, fisika, bagus, biologi, bagus. Apa yang tidak ada di pesantren ini sekarang? Saya punya anak laki-laki 5, luar negeri semua. Profesor doktor pulang dari Mesir ngadu, Bapak saya jurusan tafsir saja, jurusan hadis saja, jurusan fikih saja, itu di luar negeri. Tapi pesantren itu umum pinter, agama pinter, silat pinter, karate pinter, pagar rusak, sampai ilmu pelet, anak pesantren ilmu pelet. Apa yang tidak ada pesantren? Makanya hidupnya hidup anak pesantren. Allahumma. Yang ketiga, sampai jam pinter dia ceramahkan. Jadi panitia ngomongnya mereka yang tadi, yang penting kiai dogi gitu ngomongnya. Sebab ceramah panjang pendek, amplop wis ditekuk. Terus. Yang ketiga, pondok pesantren mewakili uang tua yang belum bisa ngaji. Gitu kan nih, siapa yang paling pokok? Ibu. 75% pendidikan anak tanggung jawab ibu. Allahumma. 25% tanggung jawab suami. Kenapa suami 20% Kiai? Karena tugas suami luru duit. Betul? Tugas suami luru duit. Makanya kalau ibu nggak punya duit, jaluk nih lanangnya. Betul? Kang harus masak langkah duit teh. Jadi lanangnya duit dua goblok. Lagi turu, nih dompet ada 500, colong 300. Boleh, halal, daripada nyolong ayam tetangga. Cukup 300. Beli bandeng, beli iwak, beli sayur, gue jangan belaskan, daharkan. Jadi lakinya, jadi neraka duit, iki panganan akse bisa. Alhamdulillah Kang, oleh rizki mendadak. Deh, enak banget iki masakan dia. Tumben ki masakan dia kira enak. Iya Kang, hari barang harama enak. Gawe suara pairu. Kan duit kakak nyolong begini halal karena dipangan bareng marah enggak ya enggak suara betul praktekan besok. Dari Nabi ayut imaha idatam wayak suhaidat basah. Tugas lanang liru duit, tugas istri mentokakan
Kalau nggak punya duit jangan kawin goblok. Miara betul sudah mana, betul. Apa mana lu ada? Lah tugas ibu 75% ngajarin anak wudu, sholat, rukun iman, gimana ge? Tajwid, ge, Quran, 75% tugas ibu. Rumahkan. Nah sekarang ibu belum bisa ngaji, Quran bodoh, kitab bodoh, agama bodoh, tapi pengen masuk surga. Caranya lorong. Rumahkan untuk ibu-ibu goblok. Ini untuk yang bodoh, yang pintar enggak ya, ye. Nanti ngomong kan. Padahal suaminya enggak datang deh, padahal anak mati ditekan. Ya Allah, kan. Kiai dari Jakarta. Tugas isungku bukan nyuci piring baik, bukan masak baik, tapi ngajarin bocah agama 75%, kakang 20%. Omong konon karena kakang tugas seluruh, sedangkan pula bisa ngaji, nggak ngerti kitab, nggak ngerti tajwid. Begini saja kan, supaya kita ke surga, kakang ke surga, anak ke surga. Silakan kakang kawin maning. Kalau siapa no? Karo ustazah untuk ngajar anak kita. Ibu-ibu yang goblok kalau pengen masuk surga kawinakan lanangin ibu ustazah. Bagaimana bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Ciri-ciri kiamat, kiai dilawan nenek-nenek. Kalau yang pertama nggak setuju, yang kedua, kalau ibu orang bisa ngaji, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, supaya masuk surga, anak wajib masukkan pesantren. Gimana, setuju? Setuju? Nanti pulang ngomong nih anaknya, cum, mondok cum. Dari anaknya mondok, nurut tak urusin. Orang nurut tak patah ini, orang lain. Lah ibu galak temen. Nih dengerin, ibu nggak bisa ngaji cum. Apa mending bapak Sirah lebih goblok dari ibu. Nah Sirah mending goblok. Enggak, kita ke surga bareng-bareng sopes goblok. Supir bapak Sirah kena kembok, penumpangannya ke dari malaikat Arab kemana bu? Neraka. Rombongan wong goblok. Tapi lamun anak kita di pesantren, bapaknya di neraka, ibu di neraka. Allahumma adanya aduh ya, ya terus ya. Tapi abuge anak di pondok malam Jumat bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari malaikat bu pindah ke surga, bapak pindah ke surga. Bapak ibu takut di malaikat, apa sebabnya ada di surga? Anak bapak ibu yang lagi mondok ngirimin yasin, ngirimin doa, yang bayarannya nunggak 3 bulan kan ya. Walaupun nunggak doa sampai Allahumma, anak bisa ngajak orang tua masuk surga, tapi orang tua
tidak bisa ngajak anak masuk surga. Awas hati-hati. Makanya kata Nabi, warisan yang paling bagus mewarisi anak soleh dan solihah. Allahumma, apalagi anak hafal Quran. 10 keluarga walaupun di neraka diangkut masuk surga gara-gara 2 anak hafal Quran. Itu penting. Saya alhamdulillah 2 anak wolu, alhamdulillah. Dan tiap keluarga harus ada yang hafal Quran. Kebetulan kula punya pesantren 5, punya kampus 2. Itu yang di Depok, pesantren dari Gus Dur, khusus 1 tahun Quran hafal kalau tidak sekolah. Tapi kalau sekolah 3 tahun baru hafal. Alangkah bahagianya 2 bocah hafal Quran. Masya Allah. Sampai jam pira sih. Terus enak bapak si ibu-ibu anak kue enak ya. Nah, kita pisang baik, kue enak kita orang besar. Dianggap banyaknya. Terus nih, kenapa saya ngomong begini? Karena kita paling 30 tahun lagi mati, 40 tahun lagi mati, betul-betul. 10 tahun lagi mati. Tapi bagaimana anak-anak kita bisa orang anak kita ngikutin kita? Ini penting. Anak jadi musuh, jadi kawan kalau kita mati. Terutama bapak, ibu-ibu tenang. Dosa suami, ibu tidak tanggung jawab. Alhamdulillah. Gue suami beli ngaji, beli sholat, mabok, ibu tidak tanggung jawab. Tapi kalau bapak, istri brengsek, anak brengsek, tanggung jawab suami. Karena suami pemimpin rumah tangga. Tolong serta. Allah. Satu, kenapa kita sholat, kenapa kita ngaji, kenapa meludah? Kenapa kita ziarah kubur? Karena kita akan mati. Yang kedua, wahbim masyita fa'innaka mufariqum bih. Dari Kanjeng Nabi, hai umatku, silakan demen apa baik demen silakan. Demen duit mangga, demen mobil mangga, demen harta mangga, silakan. Demen istri mangga, demen suami mangga. Tapi kata Nabi, semua di dunia yang kau demeni, kalau mati semua ditinggal. Allah. Tolong sadar. Saya waktu nikah ada perjanjian dengan istri. Aku siap sehidup semati, begitu. Kata saya, kita sudah tua bu, kuburan sudah siapkan. Kita mati bareng, enggak mau bapak dulu. Dua anak demen pisang 5, saya ibunya mati, bapaknya mati, apa melu? Ayo jalan, ayo jalan. Dari harta tidak kenal pusing, tidak kenal capek, biar ngomong duit, pusing hilang. Giliran ada pengajian, ndas pusing, maaf diteka, ndas pusing. Allah. Yuhibbuna dunia wa yansawna al-akhirah. Jadi Nabi, ciri-ciri ke kiamat, dunia diuber, mati kelaleng. Allah. Di Indonesia, kalau tidak ada NU sudah hancur. Dari Gus Dur mengenai Arab, bahasanya Arab, pecah puluhan negara.
Eropa bahasanya Inggris, pecah dua negara. Indonesia bahasanya akeh, sejen-sejen, betul. Adat istiadat akeh, sejen-sejen, betul. Tapi untuk kenapa? Karena yang menciptakan NKRI, para ulama, para kiai, alhamdulillah. 17 Agustus Pancasila istikharah bahasa hari. NU ini ormas keramat bagi bangsa Indonesia, betul. Makanya ormas apapun yang akan menghancurkan Indonesia pasti musuhin NU. Sebelum kata Belanda, kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan NU. Datanglah Wahabi, muludan haram, tahlilan haram, haul haram. Masuk teman. Ciri-cirinya apa Kiai? Kalau sembahyang makanya ngomongnya, takbirnya makanya ada dokter mengharamkan muludan. Jadi Gus Dur sampai Kiai, jangan pakai Quran hadis, langsung tempeleng. Kula niki jagoan PBNU, hati-hati ya, jagoan dipai ilmu mingabah kula jagoan, tapi sirat kudu sabar. Emang kenapa bah? Pasti kamu nurut sama istri gitu. Makanya nih panggung galak, tapi para kerabim. Saya bukan takut sama istri, melas. Biar jenderal, biar profesor, biar dokter, langkah istrinya goblok. Kecuali Pak Prabowo, kecuali Gubernur Jawa Barat, budak kabeh. Makanya maju dimikiri wadon. Bahkan bener banget. Jadi panglima PBNU sama oke. Anda dokter, saya dokter. Apa ente mengharamkan muludan, mengharamkan tahlilan, mengharamkan haul? Apa pernah ikut muludan, ikut haul, ikut tahlilan? Saya tidak pernah. Seorang intelektual tidak boleh memutuskan hukum tanpa penelitian. Betul. Sekarang haul, apa yang salah? Apa yang salah? Zaman Nabi langkah, itu mah zaman Nabi masih ada golong. Sekarang Nabi selangkah, lah langkah cara makanya dibuka dengan Fatihah, baca Fatihah salah atau benar? Benar. Dibacain tahlil, la ilaha, salah atau benar? Dibacain sholawat, salah atau benar? Apa yang salah? Dimintain duit, salah atau benar? Ngomong salah tak tabok itu panitia ngomong. Panitia wajib nyari duit karena ongkos untuk kiai belum cukup, begitu katanya. Tenang. Sampai Nabi ngajarin mungkin siapa yang pengen ketemu Allah, sholat. Makanya sholat aja baca kaos oblong. Kita berhadapan dengan la ilaha. Nggak ada presiden beda Anda, langsung baju anyar. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih duit Allah, yang duit surga Allah, yang duit neraka Allah. Kenapa harap sholat pakai anak blesa? Yang kedua,
Kalau pengen ngobrol karena Allah, jadi Nabi baca Quran. Baca Quran berarti ngobrol karena Allah. Makanya di Jerman diteliti karena ajaran Islam tidak boleh bangun tidur langsung ke WC, tidak boleh. Duduk dulu 5 menit karena orang tidur sama dengan orang mati. Tadi malam roh kita gentayangan, betul betul. Dipanggil 5 menit, yang dibaca La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Terus yang kedua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Yang ketiga la haula wa la quwwata illa billah. Yang terakhir Rabbighfirli. Dosa malam itu gara-gara baca ini Allah ampuni. Aja langsung tangi. Setelah baik itu kata Nabi, khatamkan Quran. Lama ya Rasul, baca qul 3 kali itu pahalanya sama dengan khatam Quran. Renungkan. Makanya di Eropa sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Di Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Karena ini handphone ada manfaatnya, handphone ada bahayanya. Gimana nih? Untuk bocah cilik haram pegang handphone. Renungkan. Ini kita BNU ada 30 di sini. Tapi kan yang menguasai orang Yahudi. Lagi enak-enak ngaji, metu TikTok. Sek bebas ala Korea, telanjang. Nguk. Jadi terpaksa nyong nonton dingin. Ini kalau ditonton oleh anak, apa yang terjadi? Anak SD, wis pada metang anak SD. Ini bahayanya. Di Eropa berbondong menolak Islam. Kenapa? Ada penelitian. Kenapa wadon kok sering kentut wadon? Wadon sering kentut. Lana kan jarang kentut ya. Kita pertama kawin karena Nabi Isun itu nggak pernah kentut. Begitu anak telur, astagfirullah, miring prek, tangi prek, miring prek, Allah. Apalagi habis beranak berduku. Diteliti kenapa perempuan sering kentut. Ternyata suami ngisep kentut istri merupakan minum vitamin B kompleks, begitu katanya. Makanya kentut ya. Kalau pengen ketemu Nabi, baca sholawat. 1 kali sholawat Allah jawab 10. Nabi aja ngucapin sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Allah yang menciptakan Nabi kita baca sholawat Allah. Masa kita umat beli doi baca sholawat? Asuk teman. Malaikat dikongkon sholawat. Sholawat sepisan Allah jawab 10. Namun kita baca sholawat 10 Allah jawab 100. Namun umat Islam baca sholawat 1000 tiap dina mati digandeng oleh Rasulullah masuk surga. Alhamdulillah. Sholawat ribuan, yang paling pendek sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu 1000 cuma 12 menit Pak. Perbanyak sholawat rezeki. Nah kalau pengen mengundang rahmat, amin. Amin. Undang barokah, amin. Kata Nabi perbanyak la
ilaha Allah. Rizki mampet perbanyak la ilallah. Suami pelit perbanyak la ilaha illallah. Anak bandel perbanyak la ilaha. Ngundang barokah. Nyong punya pengalaman zaman Gus Dur. Pak Harto itu kan Muhammadiyah, tidak tahlilan. Begitu Putin meninggal, ajudannya datang ke PBNU nemuin Gus Dur, jaluk 40 kiai nggak tahlilan ning rumah Pak Harto. Karena kula ajudan Gus Dur dipanggil, ada bagus, ada proyek kiai. Proyek apa Gus? Bawa 40 kiai tahlilan di rumah Pak Harto. Mantap. Kalau di kampung kiai tas mimpin menjadi sukanya amplop nih. Tapi kalau di presiden pas tekak langsung diamplopi. Amplopnya tebel pisah. Akhirnya kita gula mikir minta lele kencok loh ini loh jadi kiai kenapa kencok dia amplop gede goblok begitu. Seminggu lah apa minggu Dur beres kiai mantep Gus. Apa hebatnya 40 kiai motornya anyar kabeh alhamdulillah. Orang tebel amplopnya hak. Terus kata kenyong Pak Harto kapan mati nih Gus? Emang apa? Mobil dong. Begitu kata saya. Ada NU. Jadi NU itu muluda, tahlilan, rajaban, haul, sholawatan. Itu arahnya wong NU. Ini orang-orang mati yang tidak punya anak soleh. Tidak ada NU, tidak ada yang mendoakan. Di NU, khutbah Jumat kedua tidak membaca Allahumma fir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat. Itu khutbah tidak sah. Lagi tahlilan, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu kiai doanya dijaluki nih wong sugih yang tidak punya anak soleh jadi pemulung. Di dunia mobilnya seket, tanahnya ribuan hektar, dibeli anak soleh mati jadi tukang pengemis. Untung ada NU, kamu lihat NU? Sadar sebab arwah wong tua kita tiap malam Jumat tekan di rumah kita. Makanya orang-orang dongeng kayak abahnya, ibunya malam Jumat tidak ada TV, nggak ada handphone, dulu belum ada, tidak ada radio, kumpul anak, mantu, cucu, baca Yasin, baca Tahlim, ngirimin orang. Itu orang tua balik di kuburan, gawat 7 karung, gembolan pikir dari anak utuh. Tetangganya wong sugih, anak celaka sembahyang, ngiri, lihat bapak ibu gawat gembolan. Sebab uang mati beli bisa nambah amal kecuali telu. Yang pertama sodako jariyah Allahumma, yang kedua ilmu yang manfaat Allahumma, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang. Wis mati dilarang sholawatan, dilarang baca Quran, dilarang tahajud. Wis mati, wis mati.
Nyong kalau ceramah di kuburan begini nih kemasukan arwah. Pemulung wong sugih beli ngaji. Kamu langkah ilmu Indonesia hancur. Allah berfirman dunia malu wa malunun fiha illa zikrullah. Sesuai dunia ini aku akan hancurkan sehancur-hancurnya. Firman Allah dalam hadis qudsi. Karena banyak kemaksiatan, banyak perzinahan, banyak pemabukan. Para pejabat bukan ngurusin ayah, tapi ngurusin ewek sendiri. Betul-betul. Sudah pengen dihancurkan Indonesia. Tapi ada ilmu, sholawatan, muludan, la ilaha. Karena masih ada suara la ilallah, adab itu aku angkat pelan-pelan karena ada wong NU muludan. Bisa terus. Bisa kapan itu? Minum mani kayak hujan hari kita. Sampai Rasulullah bersabda, wahai para sahabat, kalau kalian sedang berjalan, ada taman surga, gabung sama taman surga. Apa ya Rasulullah taman surga? Majlis zikir, majlis saling, hada rodoh min riyadil jannah. Ini cengar-cengir mengkenen pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat pasti diterima. Allahumma aja macam-macam 1000 rakaat. Kapriben lalu uangnya budeg pada 1000 asal tetangga nyengir, melu nyengir. Berapa malaikat merendahkan saya karena wong NU sekarang lagi ngaji di kuburan. Ampuni dosanya, engkau balik. Sampai kalau ada orang lagi ngaji mati sahid. Makanya Bapak Ibu, lamun lagi sakit parah, kelihatannya harus mati, buru-buru gotong ke majelis taklim. Al-Fatihah. Kata malaikat, mau buka aja macam-macam, nyong lagi ngaji mati. Yes, Lord. Ini taman surga, ini taman surga. Gara-gara ngaji begini, keluarga barokah, amin. Kampung barokah, amin. Kabupaten barokah, amin. Negara barokah, gara-gara anak wong NU muludan tahlilan haul. Melangkah kita. Dia pergi. Tidak panggil. Ini majlis sami. Ada rodoh min riyadil jannah. Kalau rutin di masjid ada pengajian, datang. Di musola ada pengajian, datang. Ulur duit mendina, sedina ngaji. Gina panggil. Pre, anak apa? Anak pengajian. Ngojek pre, toko tutup. Gina panggil. Anak pengajian hadir, insya Allah barokah. Yang kedua kata Nabi, wahibid masyikah. Fainna kamu barikum, silakan demeni apa-apa silakan. Silakan. Tapi tak kalah kita dicabut roh, apapun tidak yang dibawa. Gini begini. Jadi Nabi kalau kita mati ke kuburan, 3 rombongan yang nganter. Siapa itu? Kekayaannya, keluarganya, amalnya.
Begitu wis dikubur, gue motor balik, gue mobil balik, anak balik, RT balik, yang tinggal siji apa? Amal soleh. Makanya yang ketelu, wa'mal masyita fa innaka majziun bih. Perbanyak amal soleh, Allahumma. Sebab kalau mati bawa amal soleh, di hadapan Allah bahagia masuk surga. Allahumma. Perlu wasiat Nabi. Yang pertama, bawa pulang deh, bawa pulang isma sita wa innaka mayitun. Silakan kau hidup bebas, mau sembahyang mangga, mau ngaji mangga, mau mabok mangga, mau enggak ngaji mangga. Tapi ingat, suatu saat kita akan mati, ketemu la ilaha. Yang ngasih rezeki Allah, yang gue surga, yang gue neraka, yang ngasih anak, yang ngasih rumah Allah. Masa balik ketemu Allah beli sembahyang? Mending wong sugih beli sembahyang, enak pernah sugih ke neraka juga. Wong kerek pada sembahyang mati mati. Itu yang bingung malaikat. Ya Allah, kamu kerek. Ya Allah, tergebugi orang tega, orang tergebugi tugas nyomplok wis kerek ke neraka. Allahumma. Kalau wong kere masuk ke surganya cepet, asal sholat, asal ngaji. Allahumma. Harta tidak ditakon. Emang apa? Laka harta aneh. Tapi yang orang sugih 100 tahun tunggu, nanti hartanya baru ditanya. Tapi kata Nabi, akhirnya keluar hadis, yang maksud surga duluan orang kaya yang dermawan. Allahumma. Contohnya Sayyidina Utsman bin Affan, sangat disayang oleh Nabi. Kakaknya wafat, adene kon kawin maning. Waktu perang Badar, Utsman aja melu, yang penting duit karo ontane. Sebab lamun Utsman mati, angel loro wong sugih dermawan Makanya yang masuk surga duluan wong yang dermawan. Kiai masuk surganya belakangan, buri. Kiai mah belakangan. Sebab orang-orang kaya mau dermawan gara-gara dengar omongan kiai. Ya, lamun langkah orang yang dermawan mungkin bisa haul. Lamun langkah orang yang dermawan mana mungkin ada masjid. Lamun langkah orang nyumbang mana mungkin ada musola. Betul. Mana mungkin ada pesantren. Makanya orang yang dermawan masuk surga duluan. Allahumma. Kiai belakangan. Tapi kiai walaupun belakangan, tempatnya wis anak, contohnya nyong. Ayo, kades wani beli jagung ini tak tabok. Kita tekannya belakangan, tapi kon dodok nih tempatnya mani. Anak buah-buahnya mani. Kiai. Makanya ulama kiai warasatul anbiya, pewaris Nabi. Allahumma laula kiai lakana nasu kal bahaim. Kalau tidak ada kiai, tidak ada ulama, manusia urip kayak binatang, tidak kenal haram dan halal. Man akrama aliman faqad ahramani. Siapa yang menghormati kiai,
ustad menghormati Nabi, menghormati Allah, masuk surga. Allahumma. Hormati kiai kampung, karena kiai kampung kalau mati yang ngurusi kiai kampung, yang tagihan kiai kampung, betul-betul. Yang nalkinin kiai kampung, undang dari luar kiai NU kayak nyong, selain NU jangan diundang, jangan diundang. Tidak, kalau kiai kampung lagi menang baik jalan ngomong, itu kita rakyat keburu, berarti duitnya entok. Langkah duit tinggal merokok, betul. Sebab uangnya NU merokok itu wajib. Dan nilai al-wududu wajibun badal menganjar Allah. Merokok itu wajib setelah wajib. Kalau yang begini haram merokok, itu kan setan. Justru setan tidak diabong, suruh begitu masalah. Kalau itu nggak ada wajib, contohnya guru-guru yang dulu di pesantren, bagi saya merokok wajib. Kalau tidak merokok, orang bisa ngajar. Fasdul furudul hudui, kelepus. Jadi abahnya yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok juga mati. Mendingan ngerokok mati, pernah merasakan asap. Oh, ngomongnya Masya Allah. Terus awas dia yang kalau terakhir wa mal masita fa innaka majziun bih. Banyakin amal soleh di bulan Rajab, bulan ampunan. Alhamdulillah, perbanyak istighfar, tiap dinas 100 tasbih, perbanyak istighfar. Wasaban li islahil qalbi minal uyud, bulan ruah, bulan nyambung silaturahim. Tidak boleh ribut, sedulur kalau sedulur haram ribut, betul. Tetangga kalau tetangga haram ribut. Sebab apa? Puasa tidak akan diterima kalau diakur. Tolong catat. Makanya sebelum puasa suami istri wajib minta maaf. Biasanya yang banyakkan suami apa istri? Dosa biasanya lanangnya apa wadonnya? Lanang. Pokoknya waktu Nabi lihat neraka paling kayak ibu-ibu. Kata Nabi, dari mana bu? Suradadi. Kenapa masuk neraka? Ya Allah, saya ngaji ayu, ngaji pakai bedah, kayaknya bagus-bagus, arep turu karenanya. Ya Allah, utangnya gue peniti, lananya melu kecolok. Ya Allah, jangan wadone kok lemes kan, kutang sirah goblok. Kalau kondangan berjaga pipa, ujungnya reklon, bulu mata dibengkok-bengkok, pantat diputer-puter, arep turu karo lanang remason, lanangnya ngambung waktu, nabakan pipi sirah do wedus kiri. Anak istri kita kamu kene anak, lamun kita dua istri kamu konol supaya sadar kawin mani siji mana, insya Allah sadar. Bagaimana bapak-bapak kawin mani setuju? Ibu-ibu? Memang kalau dua musuh tenang-tenang nanti dua musuh baru dan ketinggalan prek. Sekarang urusi lanang makanya kata Nabi, tidak semua bohong dosa, ada bohong wajib. Contohnya suami kita
Gak peot jelek ireng, tapi jari ibunya, wah suamiku paling cakep di dunia, bantah. Pada hatinya mau itu bohong begini boleh, bohong begini boleh. Dua istri keriput ya, watuk bayar. Wahai bidadariku paling cantik di dunia, kan bohong tuh. Sebab laki perlu dipuji, wadon perlu ketenangan. Allahumma amin. Kesimpulan selamanya, yuk hasil hal di makbarah. Pertama, tingkatkan ibadah kepada la ilaha rajin. Sebab mati gak bawa apa-apa. Ini mau Ramadan, bulan Rajab, akhir istighfar paling pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Syukur kalau istighfar lagi sujud. Sujud waktu sholat sunnah boleh 2 jam. Pakai bahasa Jawa boleh, Allah ngerti. Tapi jangan ada satu huruf keluar dari mulut. Nikmati baik. Ya Allah ampuni dosa kula ya Allah. Pakai dosa setengah jam boleh. Doa dari umat Nabi Muhammad tatkala sujud tidak akan ditolak. Yang ketiga, kaderlah anak-anak kita, karena kita akan meninggal. Kita enu anak kita kedua enu, kita enu mantu kita kedua enu, gimana bang? Kita enu cucu kita kedua enu, supaya kalau kita mati, anak tahlilan, anak sholawatan, anak haul. Alhamdulillah. Wih, semangat mawon, mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya nih. Mudah-mudahan panitia tambah barokah, yang nyumbang tambah barokah, yang hadir tambah barokah. Saudara kita yang di makbarah gara-gara hal umum di kuburannya tambah nikmat, tambah barokah. Dan kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah, taat pada Allah, taat kepada orang tuanya. Guru-guru kita, ulama kita, umurnya panjang, rizkinya barokah, ilmunya manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah bina mahwa kabir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimika sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi talamidana wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi baladina Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa aqikna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'imin wal amwat khususan hadal makbarah Sidodadi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi rabbunhum wa najjina wa iyyahum
waj'alna mimma siwahum. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni minas sholihin. Rabbi ij'alni minas sholihin. Rabbi ij'alna minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil maulaya sholli wa sallim ala nabiyyika khairi khalqi kulli